Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, ketemu lagi dengan Bapak Tendi. Hari ini Bapak akan menyampaikan satu materi lagi yang menarik, yaitu tentang bagaimana ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Oke anak-anak, sebelum kita ke materi yang akan disampaikan, Bapak mengingatkan bahwa kemarin kita sudah mempelajari tentang tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dimulai dari bayi, kemudian balita, kemudian anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Nah, kalian mudah-mudahan masih ingat. Kemudian ada 3 hal yang mendasar untuk kebutuhan ya yang dibutuhkan oleh manusia dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, masih ingat kalian? Ya, yaitu kesehatan dan gizi seimbang. Kemudian yang kedua, apa anak-anak? Oke, betul, kasih sayang ya dari seluruh anggota keluarga. Ya, dan yang terakhir adalah stimulus atau kegiatan, yaitu untuk merangsang otak untuk senantiasa belajar. Oke anak-anak, mari kita cari tahu tentang sekarang ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Baik anak, tidak salahnya kita harus mengenal dulu apa sih sebetulnya pubertas itu ya. Nah, pubertas itu adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, itulah yang disebut dengan pubertas. Dan pubertas ini berasal dari kata puber yang artinya masa menuju dewasa. Jadi sekali lagi, pubertas itu adalah perubahan atau peralihan dari tahapan anak-anak menuju ke dewasa ya. Atau masa pubertas itu adanya di masa remaja. Nah, adapun perubahan masa pubertas itu dipengaruhi oleh satu zat ya yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu. Itulah yang disebut dengan hormon. Oke, anak-anak, sekali lagi, apa yang mempengaruhi perubahan pada masa pubertas itu? Itu adalah hormon. Baik, anak-anak sekalian, nah sebelum ke materi yang lainnya, tentunya kita harus mengenal dulu beberapa hormon yang mempengaruhi masa pubertas tersebut. Yang pertama ada yang disebut dengan hormon testosteron. Sekali lagi, ulangi lagi. Yang pertama, hormon testosteron. Itu biasanya ada pada laki-laki, yang fungsinya adalah untuk memproduksi sel sperma dan kepadatan tulang serta otot atau daging. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak, ada yang disebut dengan hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini biasanya ada pada wanita atau ada perempuan yang berperan untuk mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi. Ya, sekali lagi anak-anak, yang kedua adalah hormon estrogen pada wanita yang perannya adalah untuk mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama siklus menstruasi. Ya, nanti Bapak akan jelaskan ya tentang menstruasi. Kemudian yang ketiga anak-anak ada hormon progesteron.
Sekali lagi, yang ketiga adalah hormon progesteron. Nah, itu fungsinya adalah sebagai tempat tumbuhnya janin, ya, mempersiapkan rahim, atau sebagai tempat tumbuhnya janin, dan membantu merangsang kelenjar susu untuk menghasilkan air susu, gitu ya. Sekali lagi, hormon progesteron berperan untuk mempersiapkan rahim sebagai tempat tumbuhnya janin dan membantu merangsang kelenjar susu untuk memproduksi air susu. Oke, anak-anak, yang terakhir itu ada hormon follicle stimulating hormone. Nah, ini yang keempat. Itu adanya kalau pada wanita atau perempuan, fungsinya untuk menghasilkan sel telur, ya, atau ovum. Oke. Dan mengendalikan siklus menstruasi. Oke. Kalau pada laki-laki itu untuk mengendalikan sel sperma dan perkembangan organ reproduksi serta organ kelamin. Oke anak-anak, itulah 4 hormon yang terpenting pada masa pubertas, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Terima kasih anak-anak. Nanti Bapak akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.